Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Telkom University Jakarta, Bapak Dr. Insinyur Agus Ahmad Suhendra MT. Yang saya hormati Wakil Direktur 1 Telkom University Jakarta, Bapak Dr. Insinyur Kristanto Triwibisono MM. Yang saya hormati Wakil Direktur 2 Telkom University Jakarta, Bapak Dr. Dadu Merdeka Mansur. Yang saya hormati Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Ibu Syifa Nurgaida Yurdia MT. Yang saya hormati Bapak Indra Aulia ST MKOM selaku pemateri pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Telkom University Jakarta, dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan mahasiswa Telkom University Jakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat menyelenggarakan coaching penulisan proposal InnoVillage 2023 TELU Jakarta pada pagi hari ini, Jumat 10 November 2023 secara online. Adapun susunan acara yang akan berlangsung pada kesempatan hari ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Kedua, sambutan oleh Wakil Direktur 2 Telkom University Jakarta, Bapak Dr. Dadu Merdeka Mansur. Yang ketiga, penyampaian materi oleh Bapak Indra Aulia STI MKOM. Yang keempat, diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University.
maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita, rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semuanya demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita, rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, Makan apa, Mak? dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Dr. Dadu Merdeka Mansyur. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua yang saya hormati, Bapak Direktur Universitas Telkom Kampus Jakarta, Bapak Wadir 1 Universitas Telkom Kampus Jakarta, dan Bapak Koordinator Purel, serta para Kaprodi, para Kabak, serta rekan-rekan Sivitas Akademika Universitas Telkom Jakarta. Marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa melaksanakan persiapan untuk mensukseskan program Innovate yang merupakan bagian yang sangat related dengan roadmap kita sebagai entrepreneurial university. Jadi ini merupakan penjabaran lebih jauh dari outcome-based education, yang mana education harus bisa memberikan dampak kepada industri, kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Untuk itu kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam program Innovate ini sudah beberapa kali kita mengikuti gitu ya, dan pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Indra yang sudah memiliki pengalaman banyak dalam menulis proposal gitu ya. Karena memang penelitian atau program inovasi Innovate ini harus bisa benar-benar nanti memberikan manfaat nyata kepada stakeholder, terutama masyarakat ya, yang mana kita tahu tadi di upacara juga disampaikan bagaimana peperangan atau persaingan saat ini salah satunya adalah dalam bidang ekonomi. Dan ekonomi sangat ditentukan oleh kemajuan teknologi digitalnya. Ya, negara-negara yang maju, negara-negara yang menguasai perdagangan, menguasai perekonomian, mereka sudah sangat maju dalam teknologi digital. Terutama berkaitan dengan bagaimana inovasi-inovasi yang berkaitan langsung dengan ekonomi. Saya pernah diskusi dengan profesor dari MIT gitu ya, di sana menyampaikan beliau paparan bahwa industri memang sangat bergantung dengan teknologi informasi, terutama untuk meningkatkan produktivitas. Bahkan dengan menggunakan teknologi yang sekarang, artificial intelligence, itu profiling maupun monitoring itu bisa dilakukan dengan sangat
intent, dengan sangat berkualitas, sehingga produktivitas, efektivitasnya sangat meningkat. Misalnya perbankan ketika mereka mencari calon nasabah, klien gitu ya, ketika mereka bisa melakukan profiling dengan tepat dari big data, maka perbankan tersebut bisa meningkatkan akurasi calon nasabahnya. Dan itu sudah dipraktekkan di negara-negara maju, sehingga mereka meningkat produktivitas secara nasional. Nah, mungkin kalau boleh saya memberikan advice, harapannya di Innovilate ini nanti benar-benar bisa mengupgrade performansi dari stakeholder kita, atau bisa mensolusikan problematika yang ada di lapangan. Problematika yang ada di sekitar kita yang terdekat, di mana problematika itu yang nanti benar-benar bisa kita solusikan dengan inovasi dalam program Innovilate ini gitu ya. Nah, sekali lagi terima kasih ini kepada panitia dari BPM, Bu Siva yang setia, bersemangat mengawal, dan seluruh panitia yang lain. Serta tentu saja kepada Pak Indra sebagai dosen baru yang memiliki pengalaman dan siap berbagi. Mudah-mudahan ini menjadi amal kita semua, dan semangat kita, spirit kita untuk terus mengupgrade, meningkatkan kompetensi kita, di mana kita menjadi bagian dari Mas Telkom saat ini, harus terus kita tumbuh kembangkan ya. Mudah-mudahan dengan program-program sharing, kita saling berbagi, kita berkolaborasi, kita mencari permasalahan di masyarakat, di industri, yang kemudian kita analisa di kampus kita, terus kemudian kita programkan untuk melakukan penelitian ya. Jadi menurut saya sih Innovilate ini menjadi milestone yang bagus, menjadi momentumnya sangat bagus. Tapi memang sebaiknya setelah ini harus terus kita jadikan budaya. Jadi outcome based ini harus terus memicu kita untuk terus melakukan penelitian dan inovasi gitu ya. Dan Innovilate ini menjadi insentif, penyemangat, dan kita tahu bagaimana kita harus mentransformasi mahasiswa kita supaya mereka memiliki sense of business, sense of entrepreneur. Karena entrepreneur ini bagian yang sangat sulit, yang sangat rumit. Banyak sekali startup digital yang sekarang udah gulung tikar tutup gitu ya, karena memang mungkin objek atau sisi yang diambil berkaitan dengan bisnisnya mungkin tidak tepat, tidak diterima dengan pasar, mungkin belum sesuai dengan keinginan konsumen gitu ya. Nah, itu yang menjadi bagian yang sangat penting. Tentu saja nanti tim juri akan menilai itu semua. Oleh karena itu pada hari ini mungkin kita akan melihat perspektif dari Pak Indra, bagaimana pengalaman beliau ya membuat proposal dan kemudian mengawal proposal itu sampai bisa diterima oleh juri, dan itu memang perjuangan panjang. Tapi yang penting bagaimana budaya kita dalam Innovilate ini terus memicu kita untuk menghidupkan tugas kita menjalankan tridharma perguruan tinggi gitu ya. Dan alhamdulillah kita dari TLU sudah banyak pakar-pakarnya di sana. Rekan-rekan jangan segan-segan untuk koordinasi, kolaborasi, meminta arahan, mungkin minta pelatihan juga gitu ya dengan pakar-pakar yang ada di Telkom yang mana hibahnya luar biasa, sehingga program inovasi dan penelitian kita di kampus Jakarta akan bisa meningkat. Untuk terima kasih rekan-rekan atas programnya ini. Mari kita kawal sama-sama, jadikan semangat Innovilate ini semangat inovasi kita dengan spirit Hari Pahlawan. Tugas kita di lembaga akademik adalah berinovasi, memberikan solusi, membantu stakeholder untuk bisa menyelesaikan permasalahannya dan bisa meningkatkan kinerjanya. Mudah-mudahan ini semua menjadi ladang amal bagi kita dan akan memberikan kebaikan bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada kurangan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Dr. Dadu Merdeka Mansur. Sebelum masuk ke materi, kita ambil foto terlebih dahulu. Silakan untuk semuanya menyalakan kameranya dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan.
Saya ambil foto terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Bapak Indra Aulia STI MKOM. Kepada beliau saya persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu. Dengar Mas, jelas. Alhamdulillah. Baik. Baik, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Direktur Eksekutif dan Pak Wakil Direktur Eksekutif Telkom University Jakarta, Bapak Ibu Kabak dan Kepala Urusan, Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Telkom University Jakarta, dan saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan adik-adik mahasiswa Telkom University Jakarta. Hari ini diminta untuk membagi ya, lebih kepada, saya katakan lebih kepada sharing saja, lebih kepada sharing tentang pengalaman yang sudah saya tekuni ya, gitu, tentang penulisan proposal. Tadi sempat disinggung oleh Pak Dadu, tapi belum terlalu pakar ya, dibandingkan mungkin dosen-dosen yang lain di sini mungkin ada yang jauh lebih pakar dibanding saya. Tetapi hari ini saya coba ingin membagi pengalaman dari mulai PIMNAS, kemudian ke Masik yang tidak jauh berbeda, tapi penekanannya sedikit sedikit berbeda dibandingkan mereka. Gitu ya. Baik, hari ini judul besarnya adalah kita akan bicara tentang coaching penulisan proposal InnoVillage. Gitu ya. Nama saya Indra Aulia, saya baru bergabung teman-teman, jadi mungkin belum pernah melihat familiar. Nama saya Indra Aulia. Hari ini kita akan lebih banyak mengupas technical, lebih ke technical penulisan, dan bagaimana sebenarnya tips and trick supaya kemudian kita bisa menulis dengan baik proposal itu, sehingga bisa sedikit dalam tanda petik mencuri perhatian dan mencuri hati para penilai dan reviewer. Oke. Baik. Tema tahun ini cukup baik ya, cukup bagus. Nah, temanya adalah Empowering Young Sociopreneur National Development. Jadi tetap kita harus ikut kaidah Sustainability Development Goals ya, yang memang menjadi perhatian concern bukan hanya oleh lapisan elemen akademis atau pendidikan gitu ya, tetapi juga menjadi concern semua dunia industri. Itu utamanya adalah Telkom Group ya. Baik, kita mau menulis proposal nih, gitu ya. Saya pakai bahasa sedikit informal lah ya, karena adik-adik pada supaya lebih mudah. Gimana sih kita mau buat proposal gitu ya? Apa sih yang harus kita persiapkan? Gitu. Bahasa sederhananya. Jadi kalau kita mau pergi ke kampus tentu harus ada persiapan. Begitu juga ketika kita mau bergabung dengan InnoVillage. InnoVillage itu sebuah event tahunan yang menekankan kepada yang namanya permasalahan desa. Gitu ya. Jadi apa sih maunya? Gitu. Apa sih problematika di pedesaan? Sehingga innovation, village itu adalah pedesaan. Jadi kita diminta untuk membangun sebuah inovasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di pedesaan. Tentu banyak permasalahan. Tapi pertanyaannya, gimana sih kita bisa membuat proposal yang baik? Kuncinya 3.
Ya, kuncinya 3 saja. Yang pertama adalah research, yang kedua adalah konfirmasi, yang ketiga adalah cari keterhubungan. Saya satu-satu nih jelasinnya. Yang pertama research. Research itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia kadang-kadang agak rancu. Orang kemudian mengatakan itu penelitian. Tapi sesungguhnya riset itu adalah satu kata yang berakar dari search, kemudian ditambahkan di depannya. Jadi research artinya apa? Kita harus mencari kembali. Jadi tidak ada sesuatu hal di dunia ini yang tidak pernah jadi masalah gitu. Jadi kalau dibilang Pak masalahnya sudah habis, Pak masalahnya sudah terselesaikan, itu belum apa ya? Itu salah besar. Kenapa? Karena kalau kita cari kembali, ya itu pasti masih ada banyak masalah. Nah maka ketika kita ingin membuat proposal, maka harus melakukan research. Proposal yang baik itu harus ada dasarnya. Jadi kalau tidak ada dasar yang baik, maka teman-teman juga diragukan oleh para penilai, apakah kemudian yang dibuat ini benar layak atau enggak, masuk akal atau enggak, gitu ya. Jadi kalau tidak ada research, maka menjadi susah. Nah, riset itu tujuannya apa? Untuk mendalami masalah di desa tujuan, kalau dalam kasus kita ya. Jadi kita akan meriset dengan cara mencari tahu dulu sebelum kita ke desa tujuan. Bisa mungkin dari media online, ya, berita, kemudian bisa dari YouTube, bisa dari artikel-artikel ilmiah, begitu ya, yang membahas tentang pedesaan. Atau kemudian ada topik-topik yang diangkat oleh para pimpinan negara, misalnya tentang di desa tertentu. Gitu. Kemudian kalian melakukan riset, benar nggak di sana? Lalu kemudian setelah didalami, setelah dibaca, setelah dicari tahu, ya, dilihat profilingnya, kemudian dilihat mekanisme yang terjadi di lapangan seperti apa. Maka tahap berikutnya adalah konfirmasi. Secara karena konfirmasi ini mungkin kita sering mendengarnya survei lah, gitu ya. Survei and observation, gitu ya. Jadi kita melakukan survei, kita melakukan observasi. Observasi itu ada dua sebenarnya, ada direct dan indirect observation. Tapi dalam kasus Innovate sebaiknya ya kita melakukannya dengan direct observation. Kenapa kita melakukan itu? Supaya bisa meyakinkan tim penilai bahwa memang benar-benar ada masalah. Karena kalau kita cuma mengambil dari Google, bisa jadi itu gambarnya bukan gambar real yang ada di pedesaan, misalnya begitu. Tapi kalau kalian datang ke pedesaan itu, kemudian survei langsung ke pedesaan itu, maka punya bahan, punya data yang valid, yang tepat, untuk kemudian dimasukkan dalam proposal. Jadi kalau kita nggak punya data yang valid, yang tepat, si tim penilai juga akan bertanya-tanya nih, kalau saya diminta jadi penilai proposal, maka saya bertanya, benar nggak nih gambarnya? Atau cuma Photoshop? Atau cuma AI generator yang buat? Gitu. Nah ini akan timbul masalah kalau kita tidak melakukan direct observation. Jadi teman-teman semuanya, harapan kami adalah melakukan direct observation ke lapangan. Setelah melakukan pre-research, saya katakan pre-research. Jadi riset tahap awal. Kemudian kita konfirmasi desa tersebut, tidak harus ke kepala desa, sebenarnya strateginya banyak. Kita bisa sekedar berkunjung, kemudian kita bertanya dengan masyarakat di situ, ya, atau kita bertanya langsung dengan kepala desanya, atau kita datangi dinas terkait yang memang menangani pedesaan tersebut. Jadi tidak harus juga. Jadi misalnya mau ke pedesaan di wilayah Bandung Selatan, misalnya di Jawa Barat gitu ya, ya kita bisa saja mendatangi departemen-departemen terkait misalnya. Kalau mau membahas tentang kesehatan, bisa saja ke dinas kesehatannya, atau mau bicara tentang pertanian, komoditas utama, bisa ke dinas pertanian atau dinas perkebunan. Ya. Kalau bicara tentang kehutanan, tinggal dinas kehutanan dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi sebaiknya kalau punya keleluasaan gitu ya ke lapangan dan punya kesempatan, berinteraksilah langsung dengan masyarakat di desa. Bisa jadi persepsinya atau perspektifnya berbeda dengan para stakeholder yang ada di dinas-dinas. Nah, mereka yang mengalami langsung sebaiknya lakukan survei itu ke desa tujuan dan tepat sasaran.
Apa yang harus kita cari supaya menjadi bahan untuk membuat proposal? Yang pertama, apakah masalah yang kita dengar, yang kita baca itu benar-benar terjadi di desa tujuan? Oh, oke. Kenapa Mbak Duina? Silahkan. Ada masalah? Share screen-nya slideshow-nya aja, Pak Indra. Biar agak besar. Gimana? Oh, nggak selesai ya? Tadi nggak ke slideshow, Mas. Jadi kayak nggak tampil penuh gitu. Oh, sorry. Berarti salah share screen, sorry. Kalau ini? Nah, aman, Mas. Punten ya. Oke, kok nggak kasih tahu udah berarti. Iya, chat tadi, Mas, sudah. Kok nggak baca, sorry. Baik. Nah, apa sih yang harus kita gali ya sebagai bahan dari bahan konfirmasi? Yang pertama adalah benar apa masalah yang kita baca, yang kita dengar benar-benar terjadi di daerah itu. Jadi dulu pernah ya pengalaman saya dulu pernah di satu pedesaan terpencil di Sumatera Utara begitu. Kita dengar dari Dinas Pertanian bahwa ada masalah dalam melakukan pemetaan terhadap mana padi yang sudah matang, mana padi yang sudah siap panen, mana yang padi yang kena hama dan sebagainya. Lalu kemudian kita tidak serta-merta begitu saja, kita lakukan pendalaman, ya, mencari tahu di berita dan sebagainya, mencari studi literatur dan sebagainya. Lalu kemudian kita turun ke lapangan, berjumpa langsung dengan para petani-petani yang ada di desa tersebut. Ternyata benar, mereka kurang pengetahuan misalnya, ya. Mereka cukup lambat untuk memetakan mana sih sawah yang terkena hama dan sebagainya. Kemudian mereka sebenarnya berharap ada bantuan misalnya inovasi dari pemerintah atau dari lembaga-lembaga terkait misalnya, sehingga kita menawarkan solusi. Nah, jadi dasarnya itu sejelas. Ternyata di lapangan ada masalah, petaninya juga menyampaikan hal demikian, maka benar masalah yang kita dengar, yang kita baca benar terjadi di desa tersebut. Itu contoh. Kemudian yang kedua, apakah upaya desa tujuan tadi untuk menyelesaikannya? Jadi kita bertanya juga ke mereka, kira-kira tujuan solusi yang sudah mereka kerjakan apa selama ini untuk mengatasi itu? Apakah ada yang berbasis teknologi digital, ataukah cuma berdasarkan insting saja, ya, berdasarkan pengalaman saja? Nah, itu harus kita gali secara rinci. Nah, itu semua tidak bisa kita dapatkan hanya sekedar membaca. Jadi gimana kalau kita mau meyakinkan penilai, kalau kita nggak punya basis nih, nggak punya data, nggak punya dasar untuk menjelaskan bahwa iya Pak, ini mekanismenya ada, tapi masih manual, belum digital. Kenapa belum digital? Pertanyaannya muncul gitu. Kalau saya jadi tim penilai, saya tanya, oke, kenapa belum digital? Gitu. Kenapa belum berbasis IT gitu? Kenapa kok jadi konvensional? Gitu ya? Kenapa kok kemudian sekedar dibuat hanya menjadi teknologi yang biasa misalnya? Jadi ada 5W1H-nya itu muncul gitu. Nah, kita ketika mau membangun data untuk menjadi dasar pembuatan proposal harus hadir itu 5W1H. Kenapa, bagaimana, di mana terjadinya, apakah benar masalah itu terjadi, apakah sudah diselesaikan dan sebagainya. Kalau memang sudah ada desa yang kemudian berbasis digital, misalnya ya, kita mungkin pernah dengar ada desa percontohan smart farming, gitu ya. Kira-kira smart farming-nya sejauh apa? Apakah kemudian mereka sudah pakai teknologi yang canggih? Apakah nggak ada masalah? Apakah nggak ada sesuatu hal yang belum terhandle di situ, belum diselesaikan? Nah, itu harus kita kumpulkan. Boleh dengan cara wawancara, boleh kemudian kalau kita ke pedesaan, ya, saran saya kita tidak melakukan survei kuesioner itu tidak kita lakukan. Kenapa? Mungkin kita agak kesulitan ketika kita bertemu dengan masyarakat yang kemudian kurang bisa membaca misalnya, ya,
punya keterbatasan dalam mengenal huruf dan sebagainya. Maka kita bisa lakukan kombinasi untuk dapat datanya, basis datanya. Apa itu? Kita punya list pertanyaan yang sudah kita buat dari sini, kemudian kita bawa ke pedesaan, kita bantu tanya langsung. Kita tanya langsung masyarakatnya, kita isikan. Nah, itu yang kemudian nanti bisa menjadi dasar kita membuat proposal yang baik dan benar. Kalau proposalnya nggak didukung dengan data, wah, ngalamat pasti tidak lolos, gitu ya. Nah, ini dari sudut pandang tim penilai, karena sudut pandang tim penilai dia butuh keyakinan dari kalian sebagai tim pembuat proposal bahwa ya, ini benar terjadi, benar adanya. Memang ada studi literaturnya, memang ada solusinya yang tepat untuk bisa diimplementasikan di sana. Sehingga kuat kita meyakinkan para pembaca untuk kemudian menyatakan bahwa ya, ide Innoviles kita layak untuk kemudian diloloskan. Kemudian yang ketiga, cari keterhubungan dengan konsep SDGs, ya. Kalau kita sudah tahu, sudah kemudian menganalisa, setelah konfirmasi kita menganalisa kira-kira apa sih problem inti yang terjadi di pedesaan, ya kita kemudian kita kaitkan, kita hubungkan relevansinya dengan SDGs. Jadi ada banyak SDGs yang kita bisa terapkan di sana, ya. Ada yang basisnya pendidikan, ada yang kesehatan, ada yang pengentasan kemiskinan, kelaparan, dan sebagainya, bisa kita pilih. Kita relasikan dia, relevansinya dengan ide yang sudah kita usulkan. Nah, itu rekan-rekan, harus tahap awal yang paling penting untuk membuat proposal. Jadi, butuh persiapan. Nggak bisa proposal itu dikerjakan hanya 1 malam. SKS, sistem kebut semalam. Wah, itu nggak mungkin. Ini proposal yang harus punya nilai jual. Kalau kita mau ikut Innovillage, sama seperti kita mau ikut turnamen-turnamen, ya kayak Gemastik, Pimnas dan sebagainya, atau Idea Box dan sebagainya. Semuanya itu harus punya kekuatan untuk meyakinkan pembaca. Ingat, kita tidak berinteraksi langsung dengan tim penilai di tahap pertama. Maka harus pandai dalam memberikan atau menuangkan informasi di dalam sebuah bacaan. Jadi bagaimana menarik seorang pembaca. Ya. Oke. Itu yang harus kita persiapkan. Lalu apa konten yang tersedia di dalam proposal Innovillage tahun ini? Tidak jauh berbeda, teman-teman, dengan proposal Innovillage tahun lalu. Jadi ada cover, ya, ada latar belakang, ada identifikasi masalah, gambaran umum sosial project, ada usulan solusi, langkah-langkah implementasi, proses pelaksanaan, timeline, manfaat program, roadmap, aspek keberlanjutan, rencana anggaran, dan lampiran-lampiran. Secara rinci, kalian bisa download, ya, sudah disediakan oleh tim Innovillage 2023 di link yang saya sertakan di bawah itu, bit template Innovillage 2023. Ingat, ada hal-hal yang harus kalian baca dengan rinci di situ, seperti cover misalnya, ya, tidak perlu mencantumkan nama pembimbing, ya, tidak perlu mencantumkan asal perguruan tinggi dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga bisa kalian pahami dengan jelas. Kita hari ini lebih kepada apa sih konten yang harus dituangkan dalam poin-poin tersebut. Nah, itu yang harus kita bahas. Baik. Yang pertama, latar belakang, ya. Latar belakang ini ada beberapa poin yang harus kita tuangkan di dalamnya. Yang pertama adalah kita harus menceritakan kondisi awal dari desa yang kita tuju. Diuraikan secara faktual. Apa faktual? Artinya seril mungkin, senyata mungkin terjadi di lapangan. Tapi tidak boleh hanya sekedar bicara doang. Kita harus didukung dengan data. Ya. Harus ada didasarkan oleh data. Maka tadi di awal saya sengaja memberikan slide bahwa apa yang harus kita persiapkan untuk menyusun proposal. Tujuannya apa? Supaya ini kita bisa menjelaskan kondisi desa tadi, problematikanya yang terjadi di sana dengan data. Data yang kuantitatif atau data yang kualitatif. Boleh dilakukan dengan survei, itu namanya kuantitatif, ya. Boleh kita lakukan observasi langsung, berarti ada data kualitatif di situ, ya. Yang poin penting adalah cukup mengcover, ya. Jadi kalau desa tadi misalnya, kalau secara penelitian, secara statistik sih 30% dari penduduk desa harus kita tanyain.
sebenarnya kalau secara teori penilaian. 30%, misalnya kalau jumlah penduduknya mungkin ya ada 100, di situ kakak misalnya ya 30 orangan kita harus angkat. Karena itu adalah bagian dari sampling yang harus kita lakukan. Kemudian data tadi juga harus valid. Jangan kemudian kita bicara di desa A, tapi kita ngambilnya wawancaranya di desa B gitu. Alasannya mungkin, Pak, males Pak, di sana nggak ada temen, nggak ada saudara, nggak ada apa. Gitu. Jangan gitu. Jangan lakukan itu. Atau dari 30 orang yang kita wawancarai 20 misalnya, atau 10 orang, yang 20-nya kita buat sendiri dummy gitu. Nah, itu nggak boleh. Gitu ya. Itu artinya nanti kelihatan polanya. Biasanya tim reviewer, tim juri itu udah paham gitu. Polanya itu udah kelihatan. Maka jangan lakukan hal itu. Jadi harus didukung dengan data yang kuat, yang cukup, dan juga valid. Itu yang pertama. Jadi kita menceritakan misalnya kondisi desa ini seperti apa, ya. Dia misalnya kalau dia kesulitan air, airnya seperti apa, kondisi ini terjadi sudah berapa lama, gitu ya. Kemudian yang kedua, ceritakan tentang kondisi ideal yang diharapkan, ya. Kondisi ideal yang diharapkan oleh kita itu seperti apa, yang harus kemudian kita kaitkan juga dengan SDGs, gitu ya. Kemudian masukkan juga lokasi map-nya, lokasi daerahnya, sertakan foto-fotonya gitu ya, foto daerahnya, berapa jaraknya dari kota, kemudian kira-kira dari administrasi kota, kan kalau kita bicara tentang Jawa Barat, misalnya ada kota Bandung, tapi kan ada administrasi kecil-kecil, administrasi kota yang kecil-kecil, misalnya kayak Purwakarta, misalnya nanti dari Purwakarta itu berapa jaraknya, dan sebagainya, dan sebagainya. Harus kita sesuaikan itu. Dan kemudian, masukkan di paragraf berikutnya lagi, jelaskan ide inovasi yang kita tawarkan. Jadi kita nih mau ngapain nih inovasinya? Mau buat apa gitu? Kita tawarkan seperti apa untuk menyelesaikan satu permasalahan tadi? Ya, jadi menjelaskannya juga nggak boleh bunga-bunga, ya, atau bermelati-melati nggak boleh gitu ya. Boleh sedikit berbunga-bunga, tapi jangan terlalu berlebihan, ya, karena pembaca itu atau juri tadi hanya menilai to the point. Jadi kalian harus menuangkannya dengan baik. Jadi kalau membuat paragraf itu harus ada inti kalimat, ada kalimat penjelas. Jadi jangan sampai membuat orang bingung. Tetapkan dulu strukturnya. Paragraf pertama saya mau cerita tentang kondisi awal, Pak. Pokoknya selengkap-lengkapnya saya mau jelaskan di situ. Yang kedua, paragraf kedua saya mau jelasin kondisi ideal, Pak. Pokoknya saya jelasin di situ. Dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu juga inovasi. Nah, tapi bicara inovasi, jangan sekedar bicara inovasi yang saya bilang, ngomong doang gitu loh. Tidak ada rujukan. Jadi ketika kita menghadirkan satu ide inovasi, sebaiknya juga menyertakan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan orang. Lalu kemudian tekankan pembedanya. Itu makanya yang poin berikutnya, tekankan pembedanya. Tekankan pembedanya itu bisa seperti tabel di sebelah kanan. Ini saya kasih contoh ya. Ini kebetulan, nah ini. Jadi pembedanya itu bisa kita tekan ya. Misalnya antara yang kita usulkan ya, Aqualab itu yang kita usulkan, kemudian penelitian Hasibuan tahun 2021 seperti apa, Karpe 2020, sehingga kita dapat gambaran bahwa apa yang kita usulkan itu punya nilai inovasi, gitu. Oke, punya nilai inovasi dari orang-orang yang sudah membuatnya. Ya, apakah orang kalau membuatnya di pedesaan, tidak di pedesaan bisa Pak? Bisa. Menjadi komparasi, ya, comparison, jadi menjadi pembanding usulan kita. Nah, sebaiknya karena tim penilai juga ingin to the point, ya, sertakan tabel ini gitu, untuk menggambarkan bahwa ada pembeda dari solusi-solusi yang sudah ada sebelumnya, gitu ya, supaya orang yakin bahwa yang kita usulkannya bukan usulan novelty, bukan yang paling baru, enggak, tapi sudah ada orang melakukan, tapi kita memiliki inovasi, gitu ya. Inovasi yang belum dikerjakan oleh orang. Nah, itu yang kemudian kita tawarkan. Itu maksud dari
tekankan pembeda, ya, tekankan pembeda, ya, tekankan pembedanya. Itu maksud dari. Maka di dalam kurung saya katakan harus melakukan studi literatur, ya. Harus melakukan studi Mau literatur. beli minyak wangi. Apa nih? Kasih baca WP. Kemudian kita harus memaparkan di latar belakang tadi berapa banyak orang yang terlibat dalam agenda besar kita, proyek kita ini. Ya, baik itu dari pedesaan, baik itu dari mahasiswa. Kontribusinya jelasin. Jadi kalau dari pedesaan tuh kontribusinya apa, keterlibatannya seperti apa, mau bagaimana dia, ya, kemudian berapa orang desa, berapa banyak orang desa yang terlibat di dalamnya, dan bagaimana sejauh mana kontribusinya, apakah cuma di awal saja, ataukah dalam tahap pembangunannya, atau dalam tahap awal sampai tahap akhir, itu harus kita jelaskan. Lagi-lagi latar belakang sifatnya naratif, ya, sifatnya naratif. Oke, kemudian masuk ke identifikasi masalah, gitu ya. Ini menarik ya, identifikasi masalah itu sebenarnya sudah kita gambarkan secara rinci di latar belakang, tetapi perlu kita ulang kembali, ya, perlu kita ulang kembali secara singkat, jelas, padat di poin identifikasi masalah. Lagi-lagi penekanannya adalah apa permasalahan mereka, apa inovasi yang kita mau tawarkan, dan indikator keberhasilan yang ingin kita capai dari proyek ini apa. Maka saya katakan, kalau kita mau menulis identifikasi masalah, maka ada 3 poin nih yang di sebelah kanan bawah. Dirumuskan dalam bentuk pernyataan, 1 paragraf singkat, jelas, padat, tidak bertele-tele. Jadi diambil sedikit masalah, sedikit gambaran umum yang kita jelaskan di latar belakang, kemudian kita jelaskan permasalahannya secara jelas, secara to the point, baru kita tawarkan inovasi kita, dan kemudian ditutup dengan indikator keberhasilannya itu yang ingin dicapai apa. Jadi kalau misalnya ada permasalahan tentang irigasi, berarti nanti yang ingin dicapai adalah sawah penduduk itu harus punya irigasi yang bisa terkoneksi dengan teknologi informasi atau bisa terkontrol berbasis digital. Nah, hal-hal yang demikian yang bisa yang kita ingin capai, ya. Itu artinya yang ingin kita capai. Nah, lagi-lagi basisnya research. Jadi nggak bisa kita nawarkan solusi, kita bilang indikator keberhasilannya seperti itu, kalau kita tidak research. Jadi tolong lakukan riset, jangan bermalas-malas gitu ya. Teman-teman kalau mau ikut Innovate, tahan dulu main gamenya ya, tahan dulu main-main nongkrongnya gitu ya, atau nongkrong sambil riset gitu ya, sambil observasi, itu kan lebih baik. Gitu ya. Nah, jadi punya bobot tinggi dalam melakukan identifikasi masalah. Kalau sudah kita dapatkan masalah, kita dapat basis data, gambarannya, latar belakangnya sudah oke, baru kita bisa tentukan judul nih, atau topik besarnya. Nah, dalam menentukan judul, dalam membuat judul besar dari Village, ya, ataupun proyek-proyek lainnya, saya lebih meminta kalian untuk membuat judul dengan 5 kriteria ini. Ya. Yang pertama unik, ya, artinya judulnya itu baru dibaca saja itu sudah memikat hati, mempesona dia, mempesona para dewan juri, para reviewer. Dan ketika kita tuliskan judulnya, dia terkesan original, ya, bukan buatan AI, bukan buatan orang lain gitu ya, tapi unik gitu, unik. Kemudian ada unsur inovasinya, inovatif, dan ada unsur terbarukan. Jadi kalau judul ini saja sudah dibuat dalam 5 kriteria ini, maka teman-teman bisa memikat hati para dewan juri. Apalagi di awal, karena banyaknya dokumen tuh
Saya tercapai. Pak Dia, suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Oh, oke, sorry, keluar lagi. Maaf, saya jaringannya agak jelek karena di luar kota. Oke, ini terlihat ya? Baik, saya lanjutin ya. Jadi kalau membuat judul tuh harus yang unik, original, ya, mempesona, inovatif, terbarukan. Jadi kalau 5 ini saja kalian bisa bisa kalian buat, maka kalian bisa mencuri hati para penilai. Oke? Itu yang harus dilakukan ketika kita membuat judul. Jadi boleh saja pakai judul-judul karangan kalian gitu ya, singkatan gitu. Tapi kemudian nanti titik 2 gitu ya. Kemudian pakai filosofinya, misalnya kalau tentang air atau tentang misalnya kesehatan gitu ya, kalian boleh membuat itu, gitu ya. Kalau kayak dulu saya tentang pertanian ya, itu ada saya kasih nama Art the Farm gitu, ya, karena ke farming. Nah, boleh saja, baru kita jelaskan. Nah, sebaiknya juga inovatif itu didukung dengan teknologi-teknologi yang tidak muluk-muluk tapi bisa diimplementasikan di pedesaan. Muluk-muluk itu apa ya? Tidak pingin yang wah gitu ya, membuat sesuatu yang wah, tapi pada ujungnya diimplementasikannya tadi nggak masuk akal, ya, nggak bisa diimplementasikan. Ya ngapain gitu? Maka sebaiknya buat judul yang memang bisa ya cukup untuk kemudian digunakan atau diimplementasikan oleh masyarakat di desa. Maka sustainability-nya ada. Jadi kalau masyarakat pedesaan banyak mayoritas nggak pakai handphone, smartphone misalnya ya cari ide lah bagaimana membuatnya gitu ya, supaya mereka nanti bisa terdorong pakai itu atau mereka terbiasa menggunakan itu dan kemudian bergantung sehingga berkelanjutannya ada, nilai keberlanjutan. Karena semua teknologi harus kita bangun gitu ya. Atau tidak harus itu, misalnya perangkatnya kita buatkan ya, IoT di lapangan, kita mau buat controlling dan sebagainya, atau automatic control, dan kita bisa buatkan itu, sehingga mereka bergantung. Lalu kemudian, apa yang ingin kita tuangkan dari gambaran umum tentang sosial project kita? Ini lebih kepada penekanannya what. Ya, kalau 5W1H untuk sosial project, gambaran umumnya lebih kepada what. Apa bentuk inovasinya ya yang ingin kita berikan kepada masyarakat? Apa cara yang kita ingin tempuh untuk kemudian membuat alat itu bisa diimplementasikan? Kemudian apa sih cara-cara yang harus kita susun untuk kemudian alat itu bisa bekerja dengan baik? Dan kemudian berapa sih biaya yang kita butuhkan untuk mengimplementasikan itu? Di sebelah kanan kalian itu ada contoh Water Hero Team. Ya, saya cuma ngambil contoh satu ya dari beberapa tim yang lolos. Ini contoh dari Water Hero Team. Artinya dia punya masalah tentang ketersediaan air bersih di Lui Batu, ya. Kemudian dia buatlah sebuah mekanisme seperti yang ditawarkan di sini. Ini adalah gambaran umum. Ya, ini ada gambaran umum tentang social project mereka. Jadi ada sumber air yang biasanya
berasal dari sungai atau air hujan begitu, kemudian dibuatkanlah tangki penampungan, kemudian difiltering, kemudian ada klep otomatisnya, ada tangki penyimpanan, kemudian memanfaatkan digital, memanfaatkan teknologi IoT di situ. Internet of Things-nya di mana? Ada sensor ketinggian air, sensor pH, sensor TDS, gitu ya. Untuk kemudian dia melihat kualitas air, layak atau tidak, ya, sesuai atau tidak. Nah, baru kemudian disalurkan ke masyarakat desa. Ini adalah solusi yang kemudian tim Water Hero lakukan. Jadi artinya biasanya nih kalau bicara tentang village, tentang pedesaan, ya tidak jauh-jauh dari solusi-solusi yang berbau Internet of Things, ya, kemudian teknologi-teknologi yang lain seperti AI misalnya, tetapi perangkatnya mudah dimiliki oleh mereka, ya, mudah dioperasionalkan oleh mereka sehingga berkelanjutannya ada. Atau misalnya ada contoh ya beberapa teman di kampus lain ya yang mereka menciptakan alat cikal bakalnya itu dokter di pedesaan itu susah untuk membawa perangkat EKG untuk mengukur jantungnya, sehingga dibuatlah satu teknologi yang alat EKG tadi cuma dicolokkan ke handphone kemudian bisa mengukur detak jantung, ya, melihat detak jantungnya, EKG-nya seperti apa. Nah itu tentu dibuat dengan baik, dikemas ya. Saya tidak usah sebutkan orangnya, tapi itu sudah mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari negara. Nah itu adalah contoh-contoh menyelesaikan permasalahan pedesaan. Jadi tidak harus sesuatu yang wah, muluk-muluk gitu ya, tapi sesuatu yang punya nilai kebermanfaatan. Walaupun dia kecil urusannya, tapi dia punya kebermanfaatan yang berkelanjutan untuk kemudian mengimprove pedesaan tadi, mengimprove kesehatan mereka, mengimprove sosial ekonomi mereka menjadi lebih baik. Oke, itulah makanya kita harus menawarkan sosial project kita sesuatu yang simple tapi inovatif sehingga punya nilai kebermanfaatan dan keberlanjutan yang juga cukup baik. Oke, itu adalah contohnya. Tapi gambar ini tidak boleh serta-merta cuma gambar. Di bagian gambaran umum sosial project ya, di subbabnya itu nggak boleh cuma gambar doang. Saya tidak ngerti maksudnya kalau cuma gambar doang, kalau jadi penilai. Gitu ya. Jadi harusnya gimana Pak? Harusnya adalah ketika ada gambar, kita harus sertakan penjelasan secara rinci. Apa sih ide yang ingin kita tawarkan dari gambar ini? Jadi setiap ada gambar solusi, gambar tabel, gambar grafik, sebaiknya diterangkan, karena nggak tahu. Bukan sebaiknya, malah seharusnya diterangkan. Sehingga orang bisa nangkep nih, maksud dari ide kalian itu mau ngapain, gitu. Sehingga bisa dipaparkan secara verbal, secara informatif dan komunikatif melalui kalimat. Oke, jangan sekedar gambar, gambar. Kebetulan ini gambar Water Hero sederhana ya, bisa mudah dimengerti oleh orang awam kayak saya misalnya gitu. Sehingga saya bisa memahaminya gitu. Tapi kalau ada rinci lagi lebih jelas gitu ya. Rincinya apa? Saya akan timbul pertanyaan nih, kalau saya jadi juri, saya lihat gambar ini, saya timbul pertanyaan. Air sungai dengan air hujan untuk masuk ke tangki penampungan itu, dia otomatis atau harus ikut campur tangan manusia? Nah, itu saya nggak tahu. Itu yang pertama. Ya, kalau tangki penampungan ke filter, oke lah. Gitu. Kemudian ada klep otomatis. Oke, klep otomatis ditentukan oleh indikator kualitas air. Tapi saya nggak tahu gambarannya misalnya. Kalau cuma pakai gambar ini ya, saya nggak tahu nih. Kalau kualitas airnya jelek, apa yang terjadi? Skenarionya apa? Apa yang harus dilakukan? Nggak tahu kalau tidak dijelaskan. Maka itu penjelasan misalnya. Kemudian kalau kualitas airnya gimana? Kalau kualitas airnya kebetulan lagi tidak bagus, sedang-sedang saja gimana? Apa yang harus dilakukan? So, jadi intinya apa? In this point, ketika kita bicara tentang gambaran umum sosial project kita, tidak cukup cuma kita tawarkan sebuah gambar atau arsitektur umumnya atau the purpose architecture atau the purpose approach kita, bukan. Tapi kita bicaranya adalah tentang how to describe the purpose methods. Jadi bagaimana kita menjelaskan ya pendekatan yang kita usulkan tadi secara rinci dan bisa dipahami oleh pembaca. Itu poin utama dari gambaran umum sosial project. Oke.
Berikutnya, usulan solusi dan kemudian langkah implementasi. Jadi usulan solusi itu lebih ke narasi, ya. Kita mau menawarkan solusi yang seperti apa, kemudian dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan yang lebih rinci lagi, siapa masyarakatnya, di mana mau diimplementasikannya nanti, kemudian berapa banyak yang memberi manfaatnya, kemudian coba petakan dia, kalau misalnya ada peta pedesaan lebih bagus. Jadi tidak geotagging dari, tidak hanya sekedar geotagging dari Google Map gitu ya, tapi kalau ada peta pedesaannya kita bisa kaitkan tuh dari Google Map, ini pedesaannya, ini jaraknya, akses ke rumah sakit berapa, akses ke air bersih berapa, kita bisa hitung gitu. Nah, kalau ada daerah pedesaannya itu lebih baik. Itu adalah usulan solusi. Ini menjelaskan. Lagi-lagi harus bukan singkat ya, padat lah, padat, rinci, dan to the point. Kemudian langkah implementasi. Nah, langkah implementasi tentang proses pelaksanaan dalam kurun waktu selama 30-40 hari ke depan. Dan siapa saja sih yang terlibat? Nah, berapa banyak waktu implementasinya, bagaimana caranya untuk kita mengimplementasikan itu, bagaimana hasil pengukurannya nanti kita mengukurnya itu dampaknya itu seperti apa, itu kita jelaskan. Jadi nggak boleh kita cuma nuliskan langkah implementasi yang kami tawarkan adalah titik 2, observasi. Kemudian setelah observasi, diskusi, terus habis itu analisis, nggak boleh gitu. Tapi harus kita jelaskan ke Dewan Juri. Kalau mau observasi yang seperti apa? Kalau mau observasi berapa lama? Siapa saja yang kita libatkan dalam itu? Bagaimana tahapan kita melakukan observasinya? Sampai kemudian kepada tahap pengujian. Sehingga kita tahu nih, kira-kira nanti keberhasilannya, impact-nya sejauh mana. Itu di bagian langkah implementasi. Jadi bukan sekedar poin-poin saja, itu nggak boleh. Tapi dijelaskan. Menjelaskannya itu juga harus singkat, jelas, padat gitu ya. Jangan bertele-tele. Jadi apa yang kita mau sampaikan itu harus bisa ditangkap dengan cepat oleh pembaca. Kemudian proses pelaksanaannya. Nah, kita bicara tentang alur prosesnya gitu ya. Alur proses dari pelaksanaan program. Jadi bisa kita jelaskan dengan narasi, ya, diagram terhadap diagram yang sudah kita buat. Jadi keterlibatannya pihak di desa seperti apa dalam melakukan pelaksanaan. Pelaksanaan ini berarti artinya setelah kita implementasi, kemudian kita laksanakan mau seperti apa. Berarti ada skenario yang kita tawarkan di situ untuk kemudian bisa melakukan sebuah pelaksanaan. Setelah itu ada masuk ke timeline. Nah, kita belajar timeline. Timeline itu biasanya dibuat dengan Gantt chart, ya, Gantt chart. Tapi bisa juga kalian buatnya dengan tabel seperti yang itu. Nah, saran saya sebaiknya juga ini contoh ini untuk Timnas sebenarnya ya. Ini contoh bimbingan saya dulu. Seperti itu ya. Ini lebih buang bagian yang person penanggung jawabnya ya untuk InnoVillage. Jadi kita boleh nggak ada ini juga boleh. Yang inti dari time pelaksanaan itu adalah ini. Kegiatan atau langkah-langkah kegiatan yang kita mau kerjakan selama 40 hari, ya berarti 40 hari itu mungkin 1,5 bulan lah gitu ya. Nggak sampai pun 1,5 bulan ya. 40 hari ya. Nah, gimana cara kita menyusun timeline-nya gitu ya. Kalau seperti ini misalnya identifikasi masalah dan studi literatur, mau berapa hari kita dari 40 hari tadi. Kemudian kalau dia ini kebetulan perangkat IoT, ya, Artificial Intelligence IoT, Artificial Intelligence of Things, jadi dia punya Internet of Things-nya ada AI-nya, berarti dia harus cari komponennya, gitu ya. Kemudian pembuatan desainnya dan sebagainya dan sebagainya. Berapa planning kita? Kita yang mengatur jadwal. Jadi ini belajar untuk time management. Jadi kita belajar untuk mengusulkan waktu yang relevan terhadap langkah-langkah kita sehingga bisa terimplementasi dalam waktu pelaksanaannya 40 hari. Kira-kira begitu.
Kemudian manfaat. Ya. Kalau manfaat, kita jelaskan nih, manfaat yang kita lakukan nanti punya nilai manfaat apa. Jadi nilai kebermanfaatan bagi masyarakat itu ada dua, ada manfaat langsung, ada manfaat tidak langsung. Manfaat langsung artinya kalau tadi tentang air bersih, ya manfaatannya kalau ini terlaksana, ide ini, maka dia bisa bisa mendapatkan air bersih. Tapi kalau manfaat tidak langsung, nanti ketika alat ini sudah dioperasikan, kemudian kita dampingi 1 bulan atau 2 bulan, maka dia akan dapat knowledge transfer dari kita. Dia bisa gunakan itu dengan baik. Ya, dia dapat skill transfer dari kita, itu tidak langsung. Jadi makanya harus kita paparkan manfaat langsungnya dari apa yang kita kerjakan, dan manfaat tidak langsungnya nanti apa gitu. Bedakan antara tujuan dan manfaat. Kalau tujuan itu adalah pre, artinya sebelum ini dilakukan. Tapi kalau manfaat itu sudah post, artinya setelah ini dilakukan apa yang bisa diterima oleh mereka. Ya, kalau kita bicara skripsi berarti kalau pre itu artinya tujuan, itu artinya pre, ya. Jadi skripsi ini tujuannya mau ngapain nih? Tapi kalau manfaat itu post, artinya setelah skripsi itu jadi mau ngapain. Nah, begitu juga yang knowledge. Bicara manfaat, kita harus istilahnya memprediksi lah. Apa sih manfaat yang kita mau dapatkan nanti? Kalau ini terlaksana dengan baik, selesai dia idenya, kita mau dapat apa gitu? Kebermanfaatannya itu apa? Nah, itu yang kita paparkan, yang kita jelaskan secara jelas. Setelah itu kemudian ada roadmap, ya roadmap atau peta jalan. Peta jalan ini menjelaskan posisi pengembangan sosial project kalian. Ya. Kalau misalnya ide kalian itu benar-benar adalah tahap pertama dari project kalian, gitu ya, dari project kalian, maka dia menjadi titik awal dari rangkaian project. Tapi kalau dia sudah menjadi pengembangan, mungkin tim Watermelon nih, Water Hero tadi ya, Water Hero tadi mungkin mau mengembangkan judulnya tadi. Bisa itu dikembangkan, banyak hal yang bisa dikembangkan menjadi sophisticated technology gitu ya. Tapi pertanyaannya harus ada roadmap tahun kemarin 2022 kalian buat itu, kemudian 2023 apa yang mau dibuat? Baru 2024 nanti apa yang mau dibuat. Jadi sebenarnya gambaran sederhananya ini roadmap saja, ini roadmap penelitian saya sebenarnya yang satu DRPM, yang satu non DRPM. Nah, ini apa ya namanya gambaran bahwa saya sudah melakukan di 2019, 2020 saya sudah punya project, 2021 saya sudah punya project. Dan kemudian saya sudah tahu nih 2022 mau ngapain, 2023 saya mau ngapain, 2024 sampai 2026 mau ngapain. Ya, atau di sebelah kanan misalnya saya ini ARDEFAM ya, Internet of Things, sistem pemantauan kualitas udara. 2015 saya sudah belajar apa gitu ya, sudah ngerjain proyek tentang apa. Kemudian 2018 seperti apa, 2019 saya ngapain, 2020 saya ngapain, sampai 2022 nanti ujung-ujungnya saya bisa mengintegrasikan sensornya itu dengan sensor banjir dan sebagainya. Nah, itu roadmap. Tapi kalau teman-teman baru pertama kali ngajuin proyek nih tahun ini, teman-teman yang semester kalau yang semester lanjutan mungkin mau ngajuin lagi, ya sudah masukin roadmap-nya gitu. Berarti roadmap-nya tahap awal. Kemudian aspek keberlanjutan, teman-teman bisa buat gambaran tentang menjelaskan secara narasi keberlanjutannya nanti seperti apa. Kenapa aspek keberlanjutan diletakkan setelah roadmap? Karena ada hubungannya. Kalau roadmap-nya keberlanjutannya tidak dijelaskan selayaknya roadmap, maka kelihatan tuh bahwa keberlanjutan yang kita buat tidak linear atau tidak sejalan dengan roadmap kita. Tapi kalau kita buat nih rencana, oh ternyata roadmap-nya nanti di tahun 2024 tuh maunya seperti ini. Maka aspek keberlanjutannya harus kita jelaskan bahwa teknologi yang kita implementasi di tahun 2023 ini sebenarnya punya nilai yang kemudian bisa berkelanjutan, dikembangkan, diinovasikan lagi di tahun-tahun berikut. Nah, itu yang harus kita jelaskan. Jangan kemudian teknologi itu kita berikan di tahun 2023, di 2024 berhenti, nggak ada lagi, nggak dipakai, itu artinya nggak berkelanjutan. Nah, bagaimana kemudian itu bisa memberikan nilai
bobot di masa yang akan datang, nah kita harus menawarkan solusi yang juga sesuai dan bisa mendapatkan awareness dari para penggunanya tadi. Itu poin penting dari aspek keberlanjutan. Kemudian terakhir, kalian diminta menyusun RAB, rencana anggaran biaya, ada komponen investasi, ada komponen operasional, ada komponen lain-lain. Ya. Di investasi kita bahwa kita bisa membeli, menyewa, ya, yang berkaitan langsung dengan program, tapi bukan untuk kita. Misalnya kalian mau beli laptop nggak bisa, gitu ya. Bukan itu. Tapi misalnya saya mau bangun tadi ya, butuh sensor pH, saya mau beli sensor pH-nya, ya silakan. Itu artinya investasi. Pak, saya butuh penampungan air, berarti saya harus beli itu penampungan air, bagian dari investasi, gitu ya. Pak, saya butuh ada semacam apa namanya Arduino, saya butuh apa lagi sensor yang lain, Pak, ya itu investasi. Pak, supaya bisa dikontrol jarak jauh, berarti harus ada GSM Shield, Pak, misalnya, ya itu investasi. Tapi kalau misalnya Pak, saya susah nih komunikasi, butuh beli handphone, itu nggak boleh. Oke, jadi investasi itu adalah yang punya pengeluaran yang memang yang kita butuhkan secara langsung. Kemudian operasional itu bisa dukungan transportasi, ya, kalian menginap di sana, gitu ya. Kemudian biaya transport ke desa itu, ya. Nah, itu bisa dihitung. Kemudian lain-lain itu kita perlukan kalau kita butuh narasumber, ya, dalam kontribusi sosial project. Misalnya kalau dulu saya sebelum ke Jakarta sedang mengerjakan proyek huruf Batak, ya, huruf aksara Batak. Kita nggak punya pengetahuan untuk mendigitalisasikan pembelajaran Batak di pedesaan. Ternyata apa yang kita lakukan? Kita butuh narasumber. Ya, itu boleh masuk ke situ. Atau kalau tadi seperti misalnya mau masang apa ya tempat penampungan, terus buat pipanya, kan nggak mungkin kita yang buat, gitu. Kita butuh tukang, maka biaya tukang kita hitung, gitu ya. Itu boleh masuk di komponen lain-lain. Tapi perlu diingat, yang honor personil tim mahasiswa, honor dosen pembimbing nggak boleh dimasukin, ya, nggak boleh ada sama sekali di dalam anggaran. Ya, pemberian honor untuk perorangan, kepala desa, perangkat desa itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Jadi benar-benar investasinya, ya, anggaran yang diberikan oleh Innovillage itu sepenuhnya, ya, mayoritas untuk kepentingan implementasi yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di pedesaan, bukan oleh kita sebagai pengembang, ya, sebagai tim proyek itu, bukan, tapi kepada pedesaan. Jadi ini adalah pengabdian yang kemudian sebagai panjangan tangan dari Telkom Group, ya, kemudian Telkom University, untuk kemudian membantu masyarakat pedesaan. Itu yang harus kalian pegang benar dalam membangun RAB. Investasi dan operasional harus berimbang. Lain-lain juga harus berimbang. Jangan nanti lain-lainnya lebih besar pengeluarannya daripada investasi. Nggak mungkin. Dalam kasus Innovillage, pasti nanti investasinya yang jauh besar. Karena kita harus mengadakan sesuatu yang punya nilai di implementasi di pedesaan. Nggak mungkin operasionalnya lebih besar, pasti operasionalnya nomor 2. Nah, itu pun menjadi perhatian oleh reviewer. Bukan berarti kemudian, oh Pak, saya bagus kok idenya, tapi kok ini saya nggak lulus, gitu. Atau misalnya Pak, saya bagus, anggarannya 20 kok dipotong jadi 15 juta, gitu. Ya karena ada hal-hal yang tidak masuk akal, gitu. Tapi kalau kita bisa menjustifikasinya dengan baik, ya bisa kita susun dengan rapi dan masuk akal di dalam prosesnya, maka menjadi hal yang bisa disetujui oleh para reviewer. Kemudian ada lampiran-lampiran, ya. Lampiran ini kalian isi dengan foto-foto, ya, foto-foto survei, kemudian gambar, statistik, tabel yang memang related dengan apa yang kita kerjakan. Kalau misalnya mau meyakinkan lagi, kalau misalnya kayak tadi ya tentang
air yang tidak kesulitan air misalnya, ya kita foto mereka tuh, atau kalau ada video itu bisa, tapi kan ini proposal ya, jadi kita cuma bisa foto. Nah foto atau kita ngasih link bisa jadi boleh gitu ya. Di bawah fotonya kita kasih link misalnya rekaman video kita ini menggambarkan bahwa sulitnya air, mereka harus mengantri, harus jalan jauh misalnya dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu bisa kita sertakan di lampiran-lampiran. Oke. Nah itulah teman-teman hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menyusun proposal. Tapi intinya adalah ketika menyusun proposal, ya apalagi untuk mendapatkan satu hibah ya, ini kan kompetitif namanya. Ya, kita berkompetisi, maka harus punya nilai jual. Jadi mungkin kita teman-teman orang teknik agak lemahnya adalah bagaimana menyusun kata-kata yang bisa mendapatkan hati pembaca. Nah ini harus belajar teman-teman, harus belajar. Jadi bukan berarti orang teknik itu nggak tahu tentang ilmu komunikasi, itu salah. Orang teknik harus belajar komunikasi, ya komunikasi verbal atau non verbal, supaya apa? Kita bisa diplomatik, gitu ya, bisa berdiplomasi. Nah diplomasinya itu macam-macam. Dalam urusan InnoVillage kita berdiplomasi untuk meyakinkan pembaca bahwa apa yang kita usulkan adalah sesuatu yang bermanfaat untuk pedesaan dan masyarakat di sana. Itu ya, rekan-rekan, poin pentingnya yang harus digarisbawahi, dan buatlah proposal itu semenarik mungkin dan sejelas-jelasnya, ya, sesuai dengan kondisi basis data yang tepat. Saya rasa itu, terima kasih. Ayo kita berdiskusi bersama, gitu ya. Lebih baik berdiskusi kayaknya hal-hal yang mungkin perlu kita diskusikan. Saya kembalikan ke moderator mungkin. Terima kasih. Silakan, Mbak Dia. Baik, terima kasih kepada Bapak Indra Aulia, STI MKOM, atas materi yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa raise hand atau chat di kolom komentar. Ada dari Alif, Pak. Ini dia bertanya, katanya apabila ada diagram, skema dan lain-lain ditaruh di lampiran saja atau ditaruh juga di gambar umumnya, Pak? Baik, Alif. Tergantung ya. Tergantung kita mau seperti apa. Tapi kalau konteksnya adalah bicara tentang tadi gambaran umum sosial project, maka jangan ditaruh di lampiran, ya, tapi diletakkan di situ diagramnya. Kemudian misalnya kayak timeline, itu tabel, jangan ditetapkan di lampiran karena kita butuh menjelaskannya itu ke juri. Kapan kita harus meletakkannya itu di lampiran? Kalau esensinya tidak memiliki esensi yang sangat penting, ya, cuma data-data pendukung tambahan. Misalnya begini, yang tadi kalian lihat di RAB itu adalah RAB global, ya, tapi mungkin kalian ingin memberikan gambaran lagi kepada dewan juri RAB yang lebih rinci lagi, ya, lebih rinci sekali. Maka bisa tabel itu diletakkan di dalam lampiran, karena ada keterbatasan kan jumlah halamannya, ya, Bu Sifaya, benar ya Bu Sifaya, ada jumlah halaman yang terbatas. Nah, oleh karena itu lihat konteksnya gitu. Kalau tadi bicara misalnya diminta ada gambar geomapping ya, geomappingnya, ya jangan kita letakkan di lampiran, ya, tapi kita letakkan di tempat yang memang diminta. Jadi makanya nanti silakan download template-nya, di situ ada penjelasannya tuh. Rinci sudah disiapkan oleh InnoVillage, di bawah di bagian itu apa saja yang harus dijelaskan. Kalau memang diperlukan ada diagram, jangan diagram yang banyak, tapi diagram yang memang diperlukan untuk bagian itu. Contoh apa? Misalnya kalian sudah survei nih ke lapangan, observasi, udah wawancara,
kan bisa dapat kesimpulan, tapi kesimpulannya divisualisasikan dalam bentuk misalnya grafik. Ya, ketika kita memvisualisasikannya dalam grafik, itu boleh kita letak di latar belakang, tapi hanya itu saja. Ternyata sekian persen orang menyatakan kesulitan air, ya, karena apa, dan sebagainya. Tapi bahan pertanyaannya atau foto tentang diskusi kalian atau masyarakat itu ngisi surveinya itu bisa kita letakkan di lampiran. Sehingga juri itu yakin bahwa grafik yang visualisasi data itu sudah memang dilakukan dengan kaidah yang benar. Oh, ternyata ada kok mereka lampirkan kok foto-foto mereka bertanya, mereka berdiskusi, mereka kemudian masyarakat yang mengisi surveinya dan sebagainya. Jadi itu ya, Alif. Jadi sesuai dengan konteksnya. Kemudian saya baca aja ya Mbak Dia, ya. Langsung ke Edi kayaknya. Boleh, Pak. Bagaimana ya Pak Bu? Ini Bu Siva yang mungkin bisa menjawab dengan teman-teman di Telio Jakarta. Oke, baik. Saya ingin menjawab ya, ini Mas Edi ya, bertanya mengenai tim yang belum ada ide, nantinya bagaimana. Oke. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk tim, kami kan sudah membuka pendataan ya untuk mahasiswa yang memiliki tim untuk mendatakan dulu timnya, kemudian memilih dosen pembimbingnya. Jadi sebenarnya bisa sambil berjalan, sambil diskusi dengan dosennya. Tentunya memang untuk menggali ide sendiri, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Indra ya, mungkin dari diskusi dengan dosen pembimbingnya, nanti sudah menetapkan tempat desanya, sebelumnya mungkin bisa survei-survei dulu gitu ya, menggali idenya dari permasalahan yang ada, nanti insya Allah akan dapat gitu ya Mas Edi. Tapi mungkin untuk, karena timnya udah ada nih, mungkin didata dulu dan dipilih dosen pembimbingnya, sambil diskusi nanti bisa dapat gitu idenya. Nah ini sudah kami extend ya untuk tanggalnya sampai tanggal 13 untuk pendataannya, jadi silahkan yang sudah punya tim bisa didata dulu aja. Gitu. Mungkin itu punten Mas Indra, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Siva. Nah itu ya Mas Edi ya. Kemudian perkenalkan saya Adelina dari Universitas Lambung Mangkurat. Halo, selamat datang. Saya ingin bertanya perihal RAB Pak, dikarenakan anggaran dibatasi oleh Innovillage, kira-kira apakah boleh Pak untuk mengimplementasikannya tidak 100% dari dana Innovillage? Misalnya ada bantuan dana dari desa itu sendiri, apabila boleh, gimana penulisannya di RAB? Jadi gini ya, Mbak Adelia, yang di proposal Innovillage itu adalah RAB yang kita perlukan untuk pengeluaran kita. Nah, sebaiknya itu. Jadi kalau ada bantuan yang sudah di-cover oleh desa, itu tidak dimintakan lagi di dalam RAB. Gitu. Dan tidak perlu juga kita tuliskan. Mungkin kita bisa tuliskan dia di bagian yang tadi, kontribusi, keterlibatannya, keterlibatan desa itu sejauh apa. Nah, itu saja. Tetapi misalnya nih, ternyata penginapan yang tadinya kita berpikir harus menginap di desa tadi dengan biaya tertentu, ternyata orang desanya nggak usah deh, Mas Mbak boleh deh nginep di sini, kami sediain makanan. Ini artinya uang konsumsi dan penginapan sudah di-cover oleh mereka. Jadi nggak perlu lagi gitu dituliskan. Nah, jadi 100% itu pun perlu dipahami bahwa misalnya tadi ada lower bound, ada upper bound. Jadi 5 juta sampai 20 juta. Yang artinya yang 20 juta yang kita usulkan misalnya kalau kita ambil upper bound, belum tentu yang itu di approval gitu. Artinya kalau nanti di approve bisa diminta revisi misalnya, ada penyesuaian, ada sebagainya dan sebagainya. Jadi penulisannya seperti itu ya. Jadi kalau sudah ada komitmen di awal, ya jangan lagi dituliskan di RAB, tapi dia di bagian keterlibatan. Jadi keterlibatannya itu bukan hanya sekedar tenaga dari atau dari keterlibatan fisikal gitu dari masyarakat, tapi mereka juga beri
bantuan gitu, bantuan kepada kita gitu. Bantuannya mungkin apa gitu. Itu diterangkan saja, tapi tidak boleh lagi kita mintakan RAB-nya. Nah, yang dimaksud RAB 100% itu jangan beranggapan bahwa 20 juta itu 100% gitu, minimal 5 juta. Enggak, jadi ya kan ini udah dijelasin ya di sini. Ya, batas usulan anggaran itu mulai dari 5 juta sampai dengan 20 juta. Batas usulan, namanya usulan, artinya boleh diokekan, boleh enggak. Kalau saya jadi juri biasanya, jadi penilai, ya kalau yang ngusulin 20 juta, makanya tadi saya bilang, ya saya akan baca benar-benar, benar nggak memang 20 juta itu investasi, operasional, lain-lain itu memang benar gitu, masuk akal. Tapi kalau dirasa tidak sesuai dengan judul yang ditawarkan, tidak masuk logiknya, ya nggak perlu gitu, nggak perlu kita approval yang itu, biasanya begitu. Ya, itu kira-kira. Fitria, roadmap itu idealnya waktu yang dicantumkan berapa? Nah, saya kembali nih ke penjelasan roadmap. Di sini saya terangkan bahwa apakah menjadi titik awal, ini, ya, apakah menjadi titik awal dari rangkaian roadmap? Mbak Fitria itu baru melakukan proyek yang seperti itu di tahun ini atau sebelumnya? Atau sudah ada proyek-proyek lainnya, proyek-proyek penyerta yang agak-agak mirip dengan apa yang ingin kita kerjakan tahun ini. Kalau ada, sertakan dia di tahun sebelumnya. Ya. Tapi kalau nggak ada, misalnya nih, ini Pak baru the first hour project. Oke. Kalau itu ceritanya, maka roadmap-nya berangkatnya dari tahun ini. Gitu ya. Dari tahun ini, dan kemudian rencanakan 2 tahun ke depan. Itu untuk menggambarkan sustainability-nya, keberlanjutannya. Kira-kira tahun ke depan tuh mau ngapain lagi ya proyek saya untuk desa itu atau desa yang yang lain, atau tahun 2 tahun berikutnya mau ngapain ya gitu. Nah, itu yang harus kita terangkan gitu. Yang harus kita jabarkan di dalam sebuah roadmap. Jadi tidak ada ketentuan tahunnya, idealnya itu nggak ada. Tapi bergantung kepada proyek kita. Makanya itu apakah ini menjadi titik awal dari rangkaian proyek kita? Kalau memang iya, ya sudah berarti mulainya dari tahun 2023. Tapi kalau enggak, ya mungkin tahun lalu ada yang seperti saya katakan tadi, mungkin tim Water Hero mau mengembangkan lagi alat itu. Berarti proyek dia itu roadmap-nya dimulai dari 2022. Nah, baru 2023 dia ngomong apa lagi yang proyeknya mungkin lebih dikembangkan. Itu kira-kira Mbak Fitri. Ya, nanti record-nya mungkin bisa, nggak tahu deh Mbak Siva ya. Monggo silakan nanti. Itu ada yang minta recordnya. Oke, di acara. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan mungkin? Itu sudah saya jawab semua. Saya kembalikan ke Mbak Diah atau Mbak Siva, silakan. Oke, dipersilakan yang mau bertanya. Oke. Mumpung masih di sesi ini gitu ya, yang masih banyak pertanyaan atau sedang membuat proposalnya nih gitu ya. Nah, ini mumpung ada Mas Indra, tadi penjelasannya juga sangat jelas. Jika ada yang perlu untuk didiskusikan lagi, silahkan. Masih dibuka kesempatannya. Oke, masih belum ya? Kayak tadi yang ada yang bertanya terkait ini ya, jumlah batas halaman. Tadi sudah dicek juga oleh Bu Dwina ya, nggak ada batasan halaman. Ternyata Pak Indra untuk Oh gitu. tahun ini ya tidak dibatasi.
Ya, jadi untuk halaman nggak ada batasan kalau di persyaratan. Tapi mungkin saran saya ini mungkin jangan juga karena nggak ada batasan mas halaman nanti terus kemudian gambar yang dibanyakin gitu. Itu salah tuh ya teman-teman ya. Iya. Jadi harus penjelasan, kalian harus menjelaskan dengan Iya, nggak ada batasan justru malah jadi tantangan juga ya Pak Indra. Kalau kebanyakan juga bisa jadi si yang penilai ini juga nggak, maksudnya kan kalau melihat dari segi judul terus terlalu banyak halamannya juga akan menghabiskan waktu ya. Sedangkan proposal yang masuk pastinya banyak gitu ya. Jadi harap diperhatikan nih dengan mengemas informasinya gitu ya di proposal dengan cukup gitu ya, cukup jelas. ya ini yang terlihat apa ya Mbak Siva ya? Saya nggak Ya, bisa. terlihat. PDF ya. Iya, terlihat Mas. Ya, jadi ini contoh ya teman-teman ya, yang tadi saya bilang cara membuat latar belakang itu to the point gitu ya. Ini adalah contoh yang di bawah binaan saya tahun lalu, tahun ini ya. Sebelum saya kemudian bergabung. Jadi kita bicara tentang fenomena, tapi ini kebetulan bukan InnoVillage ya. Ini betul-betul fenomena umum. Jadi kita bicara tentang fenomena dulu, karena dia tadi Aqualent itu adalah membangun sebuah perangkat cerdas untuk bisa menotifikasi orang dan memberikan rute rekomendasi gitu ya, route recommendation ketika ada banjir di daerah urban city gitu ya. Maka kita bicara dulu tentang banjir. Banjir itu seperti apa fenomenanya di Indonesia ya, kemudian ceritakan saja kenapa gitu ya. Jadi kalimat intinya itu sudah ada. Banjir merupakan fenomena yang sering terjadi dan selalu menjadi masalah ketika curah hujan tinggi di berbagai daerah di Indonesia. Baru kemudian yang lain itu menjadi kalimat penjelas. Begitu seterusnya sampai kemudian ada rujukan ya, oh ya benar dikatakan oleh Gunawan 2020, kemudian oh benar Rahmat tahun 2017 mengatakan dampak ketika kita terjebak banjir itu seperti apa misalnya. Kemudian ternyata ada upaya-upaya, ini masuk solusi nih, mirip nih kayak InnoVillage, masuk ke solusi. Pramita menawarkan solusi peringatan dini misalnya gitu ya. Kemudian di KPR All 2020 dia sediakan alat monitoring banjir berbasis WSN misalnya. Kemudian muncul lagi ada Hasibuan dan seterusnya. Kemudian baru si kitanya ya, si pembuatnya itu menawarkan solusi yang kemudian dia menawarkan namanya Aqualent sebagai sebuah prototipe pengembangan. Nah, Aqualent itu apa? Ya ini ya, dia artinya alat deteksi, dia bisa ngasih routing, kemudian pengembangannya pakai AI berbasis natural language, ya, kemudian masuk ke SGD seberapa misalnya, SGD-nya SGD sebelah, gitu ya. Nah, kalau kalimatnya dikemas dengan to the point, dengan singkat, tapi dia bisa jelas, maka si reviewer itu akan senang bacanya. Tapi kalau sudah nggak enak, antara kalimat satu dengan kalimat berikutnya nggak nyambung, nah itu kadang-kadang reviewer udah males ngelanjutin. Oke, nah manfaatnya apa ya seperti ini. Manfaat itu adalah apa yang ingin kita harapkan. Nah teman-teman, kalau kita menulis proposal, itu jangan hanya kita doang yang baca. Jadi kalau sudah jadi proposalnya, mintakan teman kalian baca, ngerti nggak teman kalian atau orang yang lebih tua gitu ya, misalnya pembimbing gitu ya, atau mungkin jangan pembimbing lah, kalau mau ngetes dulu mungkin ke orang tua, ngerti nggak orang tua dapat informasinya, atau ke teman atau om entah siapa gitu, ngerti nggak dia dapat informasinya. Kalau itu saja mereka nggak ngerti, belum dapat informasinya, berarti kalimat kita tuh belum disusun dengan baik. Jadi untuk menyusun sebuah kalimat juga ada upayanya gitu, supaya bagaimana kita bisa nyusun yang baik dan benar. Jadi ada kalimat inti, ada kalimat penjelas.
Jadi jangan kemudian kita bertele-tele. Nah, itu ya teman-teman ya, sedikit contoh, sedikit ulasan, ya itu bukan berarti itu yang terbaik, ya masih banyak juga yang terbaik di antara yang lain. Kemudian mungkin ada yang mau ditanyakan, ya itu ya contoh-contoh yang Mbak Dia, Mbak Siva, mangga. Oke, masih ditunggu nih teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Mungkin sambil menunggu ya, kalau dari lesson learned yang tahun lalu gitu ya Mas Indra ya. Jadi memang ada pattern-nya nih, kalau ide judulnya tuh menarik, biasanya itu udah menimbulkan minat penilai gitu loh untuk terus membaca proposal kita. Karena dari tahun-tahun ya, itu biasanya judul-judul yang dikasih singkatan terus menarik gitu ya, dan jelas itu banyak yang lolos gitu. Dari tahun 2021 sampai 2022 kan kita ada 3 tim berturut-turut ya dari Telyu Jakarta, alhamdulillahnya. Nah memang seperti contohnya nih, ada yang Water Hero, terus ada Lidi ya kemarin gitu ya. Jadi kalian bisa nih mengemas judul tuh unik, ada singkatan yang menarik gitu, tapi jelas judulnya. Jadi bukan kayak judul yang baku seperti judul skripsi gitu. Kayak implementasi alat kayak gitu tuh, wah kaku banget ya. Jadi bisa nih teman-teman, tipsnya nih ya, udah ada slide-nya juga bahwa unik. Kalau ada singkatan lebih baik lagi gitu ya, original, pesona, inovatif, dan terbarukan. Mungkin Mbak Diah sudah join ya? Ada yang bertanya nih di chat, silakan. Mbak Siva kali ya. Tanggal sepertinya ngikutin yang di website InnoVillage masih ya. Oh iya, kalau tanggal pastinya ikut yang di website InnoVillage, tapi memang dari kita sebenarnya memfasilitasi ya untuk mendata dulu nih tim-tim yang kontingen dari Telyu Jakarta tuh berapa banyak sih gitu. Kalau kalian sudah mendaftarkan dulu timnya, walaupun mungkin judulnya masih proses, desanya juga masih proses nyari, itu nggak apa-apa, yang penting didata dulu sama kami. Kemudian datanya kalau sudah kami terima kan, kami bisa menjembatani antara timnya. Ini khusus untuk Telyu Jakarta ya. Jadi kita bisa menjembatani ini dari PPM tim yang terdaftar dengan dosen pembimbing. Kemudian mungkin ada lanjutan lagi nih. Kalau ini kan sudah kita coaching terkait proposal. Nanti mungkin penyusunan RAB juga kita bantu coba untuk kita dampingi ya bareng-bareng untuk tim yang sudah didata. Jadi pastinya selaras juga, sejalan juga dengan tanggal yang ada di website InnoVillage, tapi khusus Telyu Jakarta kita coba buka ya untuk pendataan tim dulu nih. Yang ingin mendaftar dari mahasiswa-mahasiswa tuh berapa banyak, silakan didata sampai tanggal 13 ya. Jadi setelah itu kami sudah bisa mendampingi nih dari dosen-dosen yang dipilih, kemudian juga lanjutannya jika ada kebutuhan terkait penyusunan RAB, bagaimana nanti pastinya akan kami dampingi. Gitu. Jadi biar terdata nih teman-teman ya. Oke, ada lagi? Ya menyambung tadi ya, menyambung Mbak Siva tadi ya. Judul itu memang menjadi lirikan pertama bagi para penilai gitu ya. Makanya tadi saya di awal mengatakan kalau saya jadi penilai itu biasanya dalam setiap turnamen atau apa kompetisi saya akan melihat judulnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sepengalaman saya seperti itu yang saya lakukan. Baru kemudian melihat keteraturan dari apa yang sudah kita buat di dalam. Jangan pernah tambahkan template tambahan. Jadi kalau sudah dibuat template-nya dari panitia, ya itu saja ikutin. Itu saja dijelaskan. Jangan ada subbab baru misalnya gitu. Nggak boleh. Strukturnya sudah dijelaskan, ya itu saja ikutin. Nah, jadi kalau kita berkaca memang tidak hanya di InnoVillage ya, dari Gemasti, kemudian robotika, ya, event-event nasional misalnya, kemudian PKM nasional, ya, Timnas, gitu. Judul yang ada singkatan itu yang membuat menarik. Jadi membuat penasaran lah istilahnya, gitu ya. Saya tadi mempesona gitu.
Jadi yang dibilang Mbak Siva tadi ke kalian tuh benar. Jadi kalau bisa ada singkatan tuh menarik gitu. Singkatan itu atau terminologi lah gitu ya, terminologi unik gitu yang nggak pernah orang dengar gitu. Jadi apa namanya, sehingga nanti orang pas lihatnya tuh, ih apa ya ini gitu. Sehingga menarik perhatian. Tapi juga jangan apa namanya, menghilangkan esensinya gitu ya, esensinya. Nah ini monggo silahkan nanti didiskusikan sama para pembimbingnya mau seperti apa, judulnya seperti apa. Jadi kayak tadi itu water hero gitu ya, orang akan nanya apa sih water hero gitu. Ya saya nggak tahu ya, kalau saya berpikir sebagai sudut pandang pembaca, saya menganggap hero itu penyelamat gitu ya. Penyelamat gitu. Selalu menjadi hero. Nah, dia menyelamatkan penduduk dari kekurangan air, kesulitan air, sehingga dia kasih nama water hero. Sehingga menarik gitu, menarik. Maka unik, original, menarik, mempesona. Mungkin ada lagi teman-teman? Kita bicara teknikal nih, yang tentunya, pahlawan air, kata Maulana Akbar. Pahlawan air. Ya, menarik dia. Artinya boleh singkatan, boleh terminologi yang kalian kait-kaitkan dengan tokoh-tokoh Marvel, ya silakan saja ya. Kalau tahu habis nonton film di bioskop Marvel, kalian mau tambahkan istilah-istilah hero di situ ya silakan. Yang menarik. Mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya kali ya. Pak, izin tanya. Oke, jadi gimana? Saya tutup atau gimana, Mbak Siva? Saya tutup aja kali ya, Pak. Oh baik, ini saya tutup dulu kalau gitu. Baik teman-teman, terima kasih. Ini nanti bisa diminta, nanti saya akan share ke Bu Siva. Silahkan nanti dibaca, diulang kembali. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Intinya satu ya, pesan saya kalau udah menulis seperti ini adalah fokus, kemudian rajin dalam mengeksplor ya, dan komunikatif dalam menuliskan sesuatu. Jadi sesuatu yang terlalu kaku juga nggak enak, tapi terlalu berbunga juga nggak enak. Jadi harus komunikatif intinya. Jadi walaupun kita orang teknik, mayoritas nih di TELU juga orang teknik semuanya, bukan berarti kemudian nggak belajar komunikasi. Ya, harus bisa belajar komunikasi yang baik, bagaimana menyampaikan informasi kepada pembaca supaya bisa ditangkap dengan itu ya. Yang kedua ya jangan pernah putuskan kolaborasi. Ya, esensi keberhasilan itu terletak pada kolaborasi. Jadi jangan terpaut hanya dengan bidang prodi tertentu gitu, tapi kolaborasi menjadi kunci keberhasilan kita untuk menuju Indonesia emas di masa yang akan datang. Saya rasa itu, terima kasih kesempatannya dari TELU Jakarta dan terima kasih para pimpinan yang sudah memberikan waktu. Saya akhiri, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, acara demi acara telah kita lalui bersama. Terima kasih untuk narasumber yang telah menyampaikan materi dan sharing yang sangat bermanfaat mengenai coaching penulisan proposal Innovative 2023. Terima kasih juga atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa yang sudah menyempatkan hadir mengikuti acara pada hari ini. Saya, Dia Nur Hidayati, selaku MC dan segenap panitia yang bertugas, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata pada acara hari ini. Saya pamit undur diri, sampai berjumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih, Indra, terima kasih Ibu. Bapak Ibu semua. Mohon izin saya Terima kasih lift Pak dulu. Indra. Iya. Terima kasih Pak Dadu.